Nah, sekarang kita akan memberi keterangan di sini ruang tamu, teras, ya, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ini ya, ruang makan dan ruang keluarga, ya. Oke, kemudian ini kamar pembantu dan oke, ya. Nah, sebelum Anda menyisipkan teks pada gambar denah ini, pastikan dulu mengaktifkan layer text. Kemudian Anda gunakan perintah single text, yaitu text. Nah, di sini start point-nya misalkan kita buat dulu di sini. Oke. Kemudian tingginya mungkin 18. Coba bisa juga 20. Angle-nya 0 saja. Ini kita enter, misalkan tamu. Enter. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy ya, kedua teks ini. Copy. Ini pilih multiple. Oke, base point-nya di sini. Oke. Satu di sini. Satu di sini. Kemudian satunya lagi di sini. Oke. Enter. Hapus saja. Ya, tinggal kita ganti ininya. Ini kita hapus, ini kita ganti, klik kanan, text edit, tulis teras. Oke. Ini udah benar ruang tamu. Ini kita ganti menjadi kamar. Oke. Enter lagi, klik kanan, tidur. Oke. Oke, akhirnya adalah sebuah denah dengan keterangan-keterangan seperti ini. Oke. Oke. Oke, nah sekarang kita mulai mengarsir, misalkan dari bagian tengah dulu. Anda pastikan di sini pilih arsir ya, layernya. Oke, kemudian klik hatch. Kemudian di sini pilih other predefined, misalkan angel. Kemudian skalanya misalkan 80. Nah, kemudian pick point. Klik di sini. Oke, sehingga terseleksi seperti itu. Enter. Ya, ini skala sudah 80. Kita klik OK. Maka terseleksi seperti ini. Ya. Anda double klik lagi, misalkan advance-nya pilih di sini, outer. Oke. Ya. Kemudian lanjutkan ke sini, klik lagi, pick point, enter. Ini sudah angel karena sama. Enter lagi, pick point. Oke.
Oke, kemudian ini juga Anda arsir. Enter lagi. Enter lagi big point. Ya, enter lagi. Oke. Ya, sudah. Ini diarsir dengan pola arsiran yang sama. Nah, untuk kamar mandi, walaupun masih menggunakan arsiran angel, tapi karena biasanya kalau kamar mandi itu keramiknya ukuran kecil, berarti kita klik lagi big point. Oke, nah ini kita misalkan 25 saja. Oke, lakukan untuk yang ini. Oke, nah pilih lagi. Oke, nah ini Anda double klik lagi pilihannya, misalkan outer, agar tidak mengarsir bak mandinya. Oke, begitupun untuk ini dapur, ya, dan kamar pembantu. Misalkan Anda bisa menggunakan arsiran angel, tapi skalanya saya tulis 80 misalkan. Oke, ini big point, enter. Oke, big point, enter. Oke, oke, tinggal teras. Ini kalau ini kita pilih misalnya untuk teras menggunakan pola arsiran yang ini. Oke, coba. Oke, ini. Nah, untuk memberi keterangan dimensi ini lebih enaknya kalau Anda hanya mengaktifkan layer as dan layer dimensi. Yang lainnya kita nonaktifkan. Oke, saya aktif dulu di layer as. Ini saya nonaktifkan. Oke, dimensi sama as saja yang oke. Nah, sekarang saya aktif di layer dimensi. Oke, sekarang Anda nampakkan dulu toolbar dimensi, lakukan klik kanan pada salah satu toolbar, kemudian dimension. Oke, nih. Nah, sekarang berarti Anda harus memodifikasi dulu dimensi standar. Ya, klik sini. Dimension stylenya, standarnya saja yang kita modifikasi, modify. Nah, ini warnanya disamakan by layer, line weight-nya misalkan 0,20, kemudian oke, jadi warna dimensinya kita pilih merah saja, line weight-nya 0,20. Ini extension line-nya, color-nya disamakan dengan warna layer, ininya sama, kemudian arrow size-nya 20, ya. Teksnya menggunakan standar, ya, ininya 20. Oke, ininya text height-nya juga 20. Primary unitnya, precision-nya 2 angka di belakang koma. Oke, cukup. Oke, sekarang close. Nah, selanjutnya kita akan memberi keterangan dimensi menggunakan ini, ya, quick dimension. Kita buat dulu yang dimensi yang vertikal. Klik ini, kemudian ini nggak perlu karena ini sejajar dengan ini. Oke, ini, kemudian ini, ya,
ini dan ini. Enter. Maka tarik ke bawah. Bisa juga tarik ke atas. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita nampakkan dulu toolbar dimensi. Klik kanan pada salah satu toolbar, kemudian pilih dimension. Oke. Nah, sekarang kita modifikasi dulu style dimensi yang standar. Klik ini. Oke, modify. Misalkan dimension colornya kita pilih kuning, atau cari yang lain bisa. Misalnya putih, ya. Kemudian white-nya seperti ini. Ini juga sama. Ini arrow size-nya misalnya cukup 10. Oke. Text-nya sudah, misalkan 15 saja. Ini juga 15. Apply, close. Ini align with dimension line. Primary unit precision-nya cukup 2 angka di belakang koma. Oke. Close. Nah, seperti ini. Kita terapkan ini aja. Quick dimension. Oke, klik ini dan ini, enter. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, mungkin warna teksnya yang kita ganti, misalkan green saja. Oke. Selanjutnya ini juga gunakan quick dimension untuk ini, nah, ini. Oke. Skip. Ya. Oke, mungkin dimensi ini yang agak terlalu menjorok ke bawah. Kita hapus dulu. Gunakan quick dimension. Oke. Satu lagi itu dimensi untuk mengetahui total. Oke. Gunakan ini.
snapnya jangan lupa di oke, ada yang salah mungkin. Oke, $800. Kemudian ini kita coba lagi. Oke, jadi 1800 ke sini 800. Nah, tinggal kita beri keterangan di bawahnya ini. Misalkan Anda tulis teks. Oke, ininya start point-nya di sini. Enter, teksnya adalah teks, start point-nya klik sini, kemudian angelnya enter. Nah, selanjutnya kita beri keterangan di bawahnya, ya, misalkan Anda tulis di sini teks, ya. Oke, enter. Nah, pilih di sini poinnya, ini enter lagi, tuliskan teksnya. Dina skala 1 berbanding 100, enter, ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya Anda bisa nah, setelah itu Anda aktifkan lagi semua layer-layernya. Maka sekarang inilah sebuah denah yang lengkap. Oke. Inilah objek yang akan saya gunakan untuk membuat rencana pondasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan buat layar baru dengan nama garis pondasi. Yaitu caranya kita klik layar properties manajernya, kemudian kita buat layar yang baru, ya. Misalkan kita beri nama garis pondasi. Kita ubah warnanya, misalkan salah satu jenis warnanya seperti ini. Nah, kemudian ketebalan garisnya kita ubah menjadi 0,30 mm. Kemudian kita klik OK. Sekarang untuk pembuatan gambar rencana pondasi ini kita matikan beberapa layar. Kita hanya membutuhkan layar-layar tertentu, yaitu dalam hal ini kita
hanya akan menggunakan layar kolom dan layar as. Maka untuk layar dinding kita matikan. Itu caranya. Kita matikan layar dindingnya. Kemudian kita aktifkan layar garis pondasi karena kita akan membuat rencana pembuatan pondasi. Untuk membuat garis rencana pondasi dapat kita lakukan dengan perintah line ataupun polyline. Sebagai contoh, saya akan membuat rencana pondasi dengan ukuran sebagai berikut. Misalkan lebar dasar pondasi saya ambil 80 cm dan lebar atas pondasi saya ambil 30 cm. Sedangkan alas pondasi yaitu untuk tim barisan batu kali saya gunakan ukuran 90 cm. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat garis dalam dan garis luar pondasi, yaitu caranya sebagai berikut. Kita perbesar dulu misalkan di area ini. Nah, langkah selanjutnya kita klik perintah polyline. Saya akan gunakan perintah polyline. Nah, kemudian kita akan buat garis luar pondasi. Itu caranya. Kita klik misalkan di area ND point ini. Kemudian sampai batas kolom ini. Tekan enter. Nah, sekarang kita telah memiliki garis luar pondasi. Selanjutnya kita akan membuat garis dalam pondasi. Caranya yaitu sama seperti tadi. Kita klik perintah polyline-nya. Kemudian caranya sama seperti tadi. Kita akhiri. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat garis sebagai lebar atas pondasi, itu telah saya jelaskan tadi dengan ukuran 30 cm. Maka caranya yaitu kita menggunakan perintah offset. Itu kita klik perintah offsetnya. Nah, kemudian kita masukkan setengah dari 30, yaitu 15. Tekan enter. Nah, kemudian pilih objek yang akan kita offset. Itu misalkan garis luar pondasi ini. Kemudian kita offset ke luar. Kemudian selanjutnya sama, itu garis dalam pondasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis sebagai lebar dasar pondasi, yaitu dengan lebar 80 cm. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita gunakan perintah offset lagi, yaitu kita masukkan nilai setengah dari 80, yaitu 40 cm. Kemudian kita klik objeknya, itu acuannya yaitu tadi garis luar pondasi. Kemudian kita klik itu ke luar. Nah, kemudian sama garis dalam pondasi. Nah, ini kita telah memiliki garis sebagai lebar dasar pondasi. Kemudian kita akan membuat satu garis lagi, yaitu untuk alas pondasi, itu untuk tim barisan batu kali. Itu caranya sama seperti tadi. Kita tekan enter untuk mengulangi perintah offset. Itu kita masukkan setengah dari 90, yaitu 45. Tekan enter. Kemudian kita pilih garis luar pondasinya. Kemudian kita masuk ke sini sama dengan garis dalam pondasi kita. Nah, sekarang kita telah memiliki garis-garis sebagai rencana untuk pembuatan pondasi. Kemudian dengan cara yang sama yang telah saya jelaskan tadi, kita buat lagi garis-garis dalam dan luar pondasi untuk yang lainnya, yaitu seperti ini. Kita gunakan lagi perintah polyline. Tuh, ini untuk garis. Saya gunakan sampai di sini.
untuk garis luar pondasi. Kemudian kita ulangi perintah tadi itu untuk pembuatan garis dalam pondasi. Kemudian kita gunakan lagi perintah offset. Itu yang pertama 15 satuan. Yang kedua itu 40 satuan sebagai lebar dasar pondasi. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai 45 sebagai lebar untuk timberisan batu kali. Nah, kemudian langkah berikutnya, sekarang kita gunakan perintah pilot untuk menyambungkan garis-garis yang tidak tersambung ini, yaitu sambungkan ini dengan ini. Kemudian sama. Nah, kemudian kita akan memotong garis-garis yang tidak kita butuhkan dengan menggunakan perintah trim. Itu untuk lebih jelasnya kita zoom window. Nah, kemudian kita gunakan perintah trim. Tuh, kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan. Kita pilih objek-objek sebagai garis pemotongnya, misalkan seperti ini. Tekan enter. Kita buang garis-garis yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita buat garis untuk menyambungkan itu untuk lebar dasar pondasi, itu kita gunakan perintah polyline. Itu kita garis sini, buat, tarik, enter. Sama untuk ini kita buat garis seperti ini, tekan enter. Nah, itulah cara pembuatan gambar untuk rencana pondasi. Untuk yang lainnya kita coba dengan menggunakan perintah yang telah saya bahas tadi, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi. Inilah hasil akhir dari pembuatan rencana pondasi dengan cara-cara yang telah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan lanjutkan pada pembahasan bagaimana cara pembuatan detail penampang sebuah pondasi dengan acuan dari gambar rencana pondasi ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, inilah file latihan yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan materi dalam pembuatan detail penampang pondasi. Oke, sebagai langkah awal
kita buat dulu layar baru. Caranya sama dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita klik layar Properties Manager-nya. Sebagai contoh, saya akan buat layar baru dengan nama misalkan garis detail pondasi. Kemudian warnanya saya ubah misalkan menjadi warna blue. Kemudian ketebalan garisnya saya ubah misalkan 0.35 mm. Nah, kemudian langkah berikutnya saya aktifkan layar yang barusan saya buat, yaitu garis detail fondasi. Karena kita akan bekerja membuat detail penampang sebuah fondasi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat objek detail penampang fondasi ini. Telah saya jelaskan di muka bahwa fondasi yang akan kita buat itu berukuran lebar atas 30 cm, lebar dasar fondasi 80 cm, dan lebar dasar alas fondasi untuk pasangan batu kali yaitu 90 cm. Dan sebagai contoh, saya ambil ketinggiannya yaitu 80 cm. Maaf, yaitu 80 cm. Maka, sebagai langkah awal, kita akan buat objek yaitu untuk mencari tinggi dan lebar atas fondasi, yaitu kita bisa menggunakan perintah polyline. Itu caranya sebagai berikut. Kita klik perintah polyline-nya, misalkan kita klik garis pertamanya misalkan di sini. Nah, kemudian saya masukkan nilai untuk lebar atas fondasi yaitu 30 satuan atau 30 cm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan sebagai contoh untuk ketinggiannya yaitu 80 cm. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita zoom window area yang barusan kita buat tadi. Nah, inilah objek yang telah terbentuk dengan menggunakan perintah polyline tadi. Sekarang kita telah memiliki objek itu untuk mencari atau membuat lebar atas fondasi dan ketinggian fondasi ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan membuat untuk lebar dasar fondasi yaitu 80 cm. Itu caranya kita buat garis construction line. Tuh, misalkan seperti ini. Kita buat lagi satu lagi. Nah, kemudian telah saya katakan yaitu lebar dasar fondasi 80 cm. Maka kita bisa menggunakan perintah offset ini, yaitu kita offset garis construction line ini, yaitu 80 dikurangi lebar atas fondasi ini yaitu 30, maka menjadi 50. Maka kita gunakan perintah offset ini, yaitu kita masukkan setengah dari 50 yaitu 25. Kita masukkan 25 sama. Kemudian kita buang garis construction line yang tidak kita butuhkan. Itu seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi garis construction line seperti ini. Nah, kemudian untuk memudahkan kita potong garis construction line yang tidak kita butuhkan. Itu seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita buat garis construction line dengan kemiringan. Itu saya tentukan titik awalnya di sini di end point ini dan titik akhirnya di end point ini. Nah, kita buat lagi garis construction line seperti ini, yaitu
pada daerah yang lainnya, yaitu di sini pada akhir garis ini. Klik. Nah, kemudian kita buang garis-garis konstruksi yang tidak kita perlukan, yaitu dengan menggunakan perintah trim. Kita buang. Nah, kemudian kita hapus garis konstruksi yang tidak kita perlukan. Nah, sekarang kita telah memiliki objek penampang pondasi dengan lebar atas pondasi 30 cm, lebar dasar pondasi 80 cm, dan ketinggiannya 80 cm. Maka langkah berikutnya kita buat objek untuk objek kolom, terus untuk objek pasangan batu kali dan urugan pasir. Sebagai contoh, saya menggunakan kolom dengan ukuran 20 x 15. Maka kita bisa menggunakan perintah rectangle ini, itu kita klik perintah rectangle. Nah, kemudian misalkan di sini ukurannya yaitu 20 x 15. Kan enter. Ini objek kolom. Kemudian saya akan membuat objek untuk pasangan batu kali, yaitu gunakan perintah yang sama dengan ukuran itu lebar telah saya katakan tadi, yaitu 90,20, ketinggiannya. Kan enter. Kemudian saya buat objek lagi untuk urugan pasir, yaitu perintahnya sama rectangle ini dengan ukuran sama seperti tadi, itu 90, namun ketinggiannya saya ubah menjadi 10 cm. Nah, langkah berikutnya kita tinggal memindahkan objek-objek yang telah barusan kita buat pada tempat yang kita tentukan. Untuk lebih mudahnya kita atur drafting settingnya. Itu misalkan kita gunakan yang midpoint. Langkah berikutnya kita gunakan perintah move, yaitu untuk memindahkan objek. Itu kita pilih objeknya misalkan ini, kemudian kita midpointkan di sini pas, kemudian tarik dan midpoint di sini. Nah, objek kolom telah berpindah. Sekarang kita lakukan pada objek yang lainnya, yaitu seperti ini. Caranya sama seperti tadi, kita tekan enter satu kali untuk mengulangi perintah yang sama, itu sama, kemudian nah sama lagi pada objek ini. Nah, sekarang kita telah memiliki gambar detail penampang pondasi dengan ukuran-ukuran yang telah kita tentukan. Maka langkah berikutnya kita bisa membuat gambar-gambar atau detail-detail yang lainnya, misalkan untuk pengarsiran pada daerah-daerah yang sesuai. Misalkan kita buat lagi garis construction lainnya. Tuh, misalkan gunakan di sini. Terus saya buat lagi misalkan di sini. Kemudian saya offset misalkan dengan jarak 40. Kemudian saya buat lagi garis konstruksinya. Nah, kemudian saya buang garis-garis konstruksi yang tidak dibutuhkan. Kemudian saya buat lagi. Buat lagi garis konstruksinya. Kemudian
saya trim. Nah, sekarang kita bisa mengarsir daerah-daerah sesuai dengan jenisnya. Misalkan saya akan mengarsir daerah kolom ini dengan jenis arsiran yang sesuai. Misalkan saya gunakan perintah hash ini, itu kemudian pilih objeknya, itu kolom ini, tekan enter, kemudian saya pilih objeknya, misalkan jenis arsirannya rgroup ini, misalkan klik. Nah, sekarang ini telah terarsir dengan menggunakan arsiran yang ditentukan tadi. Kemudian kita akan membuat arsiran-arsiran yang lainnya. Itu misalkan saya akan mengarsir daerah urugan pasir ini, itu kita tekan enter satu kali lagi. Kemudian pilih objeknya. Kemudian misalkan jenis arsirannya sama, kita tinggal klik OK. Nah, kemudian saya akan mengarsir atau membuat pasangan batu kali ini. Jika kita ingin membuat arsiran sesuai dengan keinginan kita, maka caranya sebagai berikut, yaitu kita ketik perintah sketch dalam komen lain, itu perintahnya tekan enter, kemudian kita masukkan nilai 0. Kemudian kita ortonya jangan dihidupkan, itu kita matikan. Kemudian kita bisa memulai pembuatan jenis arsiran sesuai dengan keinginan kita, misalkan seperti. Nah, terus kita buat lagi, misalkan sebagai simbol untuk pasangan batu kali. Kita jangan menekan klik mouse sebelum kita mengakhiri pembuatan objek sampai selesai. Untuk mengakhirinya, kita tekan klik. Nah, itulah tentang perintah sketch pada AutoCAD versi 2004 ini. Misalkan kita akan membuat lagi jenis sketch yang sama pada daerah ini, itu pada daerah pasangan batu kali ini, itu kita tinggal klik, kemudian sama seperti tadi, geser dan buat objeknya sesuai dengan keinginan kita. Jika kita telah selesai menggunakan perintah sketch ini, kita akhiri dengan perintah enter. Nah, itulah tentang cara pembuatan detail penampang sebuah fondasi. Saya akhiri sesi kali ini.
file latihan dengan nama atap 1 yang terdiri dari objek berbentuk denah. Sekarang kita akan coba membuat gambar rencana atap dengan bantuan objek denah ini. Baiklah, sebagai langkah awal dalam pembuatan gambar rencana atap ini hampir sama dengan cara-cara sebelumnya. Kita harus buat dulu layar-layar yang baru, karena dalam pembuatan gambar rencana atap ini kita memerlukan beberapa layar untuk membedakan antar objek yang satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita buat dulu layar barunya dengan mengklik layar Properties Manager-nya. Misalkan saya buat layar baru dengan nama hubungan, untuk pembuatan nantinya garis hubungan dengan warnanya misalkan seperti ini. Kemudian jenis garisnya continuous dan ketebalannya saya ubah misalkan menjadi 0.50 mm. Kemudian saya buat lagi yang baru dengan nama misalkan untuk kaki kuda-kuda. Kemudian warnanya saya ubah seperti ini. Line white-nya saya ubah menjadi 0.40 mm. Kemudian saya buat lagi yaitu misalkan untuk gording. Saya ubah lagi warnanya misalkan untuk gording. Kemudian sama seperti ini. Kemudian saya buat lagi misalkan untuk pembuatan nantinya kaso. Kemudian warnanya saya ubah seperti ini. Dan jenis dan ketebalan garisnya sama dengan kaki kuda-kuda dan gording. Kemudian saya akhiri dengan mengklik OK. Nah, sekarang kita telah siap bekerja dengan mempunyai beberapa layar yang telah kita buat tadi. Maka sebagai langkah awal saya akan aktifkan dulu layar A atau layar kosong ini. Nah, kemudian saya akan gunakan perintah construction line, yaitu untuk membuat garis bantu atau garis konstruksi. Itu misalkan saya buat di sini. Endpoint ini. Kemudian saya buat lagi. Kemudian saya buat lagi. Kemudian saya buat itu di sini misalkan. Kemudian saya buang atau potong garis konstruksi yang tidak saya butuhkan. Saya buang lagi. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat garis untuk pembuatan objek hubungan. Kita aktifkan layar hubungannya, kemudian saya gunakan perintah polyline. Kemudian saya atur dulu drafting settingnya yaitu midpoint. Kemudian tengah-tengah garis construction line tadi kita buat. Dan nah, kita telah memiliki satu garis untuk pembuatan hubungan. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengofset garis hubungan ini, karena biasanya hubungan berukuran lebarnya antara 15 sampai 20 cm. Maka kita gunakan perintah offset. Itu kita masukkan nilai 10 misalkan. Kita offset 10 ke sini.
Nah, sekarang kita telah memiliki objek untuk hubungan. Nah, tahap selanjutnya, setelah objek hubungan kita buat, nah sekarang kita akan membuat garis untuk objek kaki kuda-kuda. Biasanya kaki kuda-kuda ini ditempatkan berjarak antara kaki kuda-kuda yang satu dengan yang lainnya antara 150 sampai 200 cm. Saya akan gunakan dengan jarak 200 cm. Sebagai bantuan, saya akan gunakan garis konstruksi lain tadi, yaitu perintah offset, kemudian masukkan nilainya yaitu 200. Masukkan nilai 200. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita gunakan perintah change untuk mengubah garis ini. Itu kita klik masukkan nilai P, dan masukkan layarnya itu kaki kuda. Nah, sekarang kita telah memiliki satu buah garis untuk penempatan kaki kuda-kuda. Ukuran kayu kaki kuda-kuda biasanya berukuran 12 kali 16, maka yang terlihat penampang atasnya itu 12 cm. Maka kita offset dengan jarak 12 cm. Kemudian, nah tahap selanjutnya kita gunakan lagi perintah offset, yaitu dengan jarak 200 cm. Kemudian kita klik objeknya. Nah, sekarang kita telah selesai dalam penempatan kaki kuda-kuda. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba membuat garis gording, itu untuk menempatkan gording. Gording ini biasanya searah dengan garis hubungan, itu menggunakan jarak antara 90 sampai 100 cm. Untuk lebih mudahnya saya gunakan jarak 100 cm atau 1 meter. Maka kita gunakan perintah offset, kita masukkan nilai 100. Kemudian kita klik objeknya. Sebagai bantuan itu garis hubungan ini. Nah, kemudian kita gunakan perintah change lagi, itu untuk mengubah jenis garis ini, itu gording. Nah, ukuran kayu gording ini biasanya sama dengan ukuran kaki kuda-kuda, yaitu 12 kali 16. Maka yang terlihat penampangnya itu 12 cm. Maka kita gunakan perintah offset lagi, yaitu 12 cm. Kita offset. Nah, sekarang kita telah memiliki satu buah garis gording. Sekarang untuk menempatkan ke gording yang lainnya, yaitu kita gunakan perintah offset dengan jarak 1 meter, yaitu atau 100. Nah, sekarang kita offset sama dengan ini juga. Nah, setelah pembuatan atau penempatan gording selesai, tahap selanjutnya kita akan buat atau menempatkan kaso, yaitu kaso ini searah dengan garis kaki kuda-kuda. Maka sebagai bantuan kita pakai garis kaki kuda-kuda, yaitu dengan cara mengoffsetnya. Biasanya jarak antar kaso dengan kaso yang lainnya antara 30 sampai 40 cm. Saya akan gunakan dengan jarak 40 cm.
maka kita masukkan nilai 40. Terus sebagai bantuan saya gunakan garis ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ubah dulu, yaitu kita aktifkan misalkan kaso, kemudian kita ketik perintah change, pilih objeknya, nah kemudian tahap selanjutnya biasanya ukuran kaso ini kayunya berukuran 5 kali 5 cm, maka kita gunakan perintah offset lagi, yaitu 5 cm. Kemudian kita potong garis yang tidak kita butuhkan, itu misalkan ini. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan kaso ini dengan jarak 40 cm, itu 40 cm. Kita ketik perintah offsetnya, kita masukkan nilai 40. Kemudian kita tempatkan kaso ini seperti ini. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan garis untuk objek kaso. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, itulah cara pembuatan gambar rencana atap secara sederhana. Untuk bentuk atap yang lainnya atau lebih kompleks, caranya hampir sama dengan cara yang telah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan coba membuat atau menggambar rencana atap pada area konsol ini. Itu caranya hampir sama yang telah kita uraikan tadi. Itu untuk lebih jelasnya, kita zoom area yang belum kita buat rencana atapnya, itu seperti ini. Itu untuk konsol. Sama seperti tadi, langkah pertama yaitu kita akan membuat garis hubungan. Maka sebagai langkah pertama kita buat dulu garis construction lainnya, yaitu kita buat misalkan sini. Nah, kemudian kita buat garis construction lain lagi, misalkan sini. Saya buat lagi satu lagi, misalkan di sini. Kemudian saya trim. Nah, kemudian kita aktifkan hubungan. Kemudian kita buat garis polyline, itu untuk pembuatan hubungan. Kita itu di tengah-tengah ini, misalkan sampai sini, kita klik. Nah, kemudian kita telah memiliki satu garis untuk pembuatan hubungan. Caranya sama seperti tadi, kita gunakan perintah offset. Itu gunakan perintah offset dengan jarak 10 cm. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba menempatkan kaki kuda-kuda. Itu kita gunakan perintahnya, untuk gunakan perintah offset lagi. Misalkan sebagai bantuan, saya masukkan nilai 50. Kemudian saya gunakan perintah change. Nah, kemudian saya gunakan perintah extend.
untuk menyambungkan objek garis hubungan ini. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita gunakan perintah offset lagi, yaitu 12. Kemudian tahap selanjutnya kita gunakan perintah offset. Misalkan saya gunakan perintah itu 150, nah, itu menempatkan kaki kuda-kuda 150. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu untuk menempatkan gordeng. Itu sama seperti tadi, saya gunakan perintah offset dengan jarak misalkan 100. Tuh, saya gunakan bantuannya garis ini. Kemudian saya aktifkan lagi gordengnya, yaitu gunakan perintah change. Pilih objeknya. Kemudian sama seperti tadi, kita gunakan perintah offset, yaitu 12 satuan. Kemudian kita coba masukkan lagi, offsetnya itu 100. Kemudian saya gunakan perintah extend. Nah, sama seperti tadi, tahap selanjutnya yaitu kita akan menempatkan atau membuat kaso. Itu arahnya sama dengan garis kaki kuda-kuda. Itu sebagai contoh kita gunakan perintah offset, kemudian kita masukkan nilai 40. Nah, kemudian kita ketik perintah change. Sama seperti tadi. Kita hapus atau kita buang garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita tinggal mengofsetnya, yaitu sama seperti tadi, kita masukkan dulu nilai 5. Baru setelah itu kita masukkan nilai 40. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan kaso. Untuk tahap selanjutnya yaitu tentang penempatan ring, tidak akan saya terangkan, yaitu karena caranya hampir sama dengan pembuatan garis-garis yang telah saya jelaskan tadi. Karena jarak penempatan ring ini bervariasi, yaitu tergantung pada ukuran genteng yang akan kita gunakan. Kita lihat objek secara keseluruhan. Nah, maka ini bagian awal pembuatan rencana atap, itu atap sederhana ini. Kita telah memiliki dua buah hubungan, yaitu satu dan ini satu. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan coba
akan buat rencana atap pada daerah sekitar sini, itu di area ini. Maka caranya hampir sama dengan cara yang telah saya jelaskan tadi, yaitu tahap awal kita buat garis hubungan yaitu di tengah-tengah, kemudian langkah berikutnya kita buat garis untuk pembuatan atau penempatan kaki kuda-kuda, kemudian kita buat garis untuk menempatkan gording, dan yang terakhir kita buat garis untuk menempatkan kaso-kaso. Nah, itulah cara pembuatan gambar rencana atap sederhana. Untuk pembuatan rencana atap yang lainnya atau yang lebih kompleks, caranya hampir sama, yaitu yang pertama kita buat garis hubungan, yang kedua kita buat penempatan kaki kuda-kuda, gording, dan kaso, dan yang terakhir untuk penempatan ring. Nah, itulah cara pembuatan gambar rencana atap dari tahap awal sampai tahap akhir. Saya akhiri sesi kali ini.